Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafiq Kholis dengan NPM 20310074 dari kelompok 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klinis yang ada pada sistem reproduksi, yaitu salpingitis. Yang pertama yaitu salpingitis. Nah, salpingitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Apabila tidak ditangani, maka infeksi ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba Fallopi secara permanen, yang menyebabkan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma, sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Untuk etiologinya, yang pertama disebabkan oleh bakteri penginfeksi seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Yang kedua, salpingitis juga bisa disebabkan penyakit menular seksual seperti gonore, chlamydia, infeksi puerperal, dan post-abortus. Yang ketiga, bisa timbul radang adnexa seperti akibat tindakan kuretase, laparotomi, pemasangan IUD, dan sebagainya, dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh dari appendix. Untuk patofisiologinya, infeksi biasanya berasal dari vagina naik ke tuba Fallopi. Karena infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening, infeksi pada satu tuba Fallopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Nah, paling sering disebabkan oleh Gonococcus. Di samping itu, Staphylococcus, Streptococcus, dan bakteri TBC. Nah, infeksi ini dapat terjadi sebagai berikut, yaitu naik dari kapum uteri, lalu menjalar dari alat yang berdekatan dengan seperti dari appendix yang meradang, hematogen, terutama salpingitis tuberculosa. Salpingitis biasanya bilateral. Bakteri dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, termasuk yang pertama hubungan seksual, penyisipan sebuah IUD, perangkat intrauterus, keguguran, aborsi, dan melahirkan appendicitis. Untuk epidemiologinya, lebih dari 1 juta kasus salpingitis dilaporkan setiap tahun di USA. Namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar. Bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Nah, salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas ekonomi sosial rendah. Lalu untuk faktor resikonya, yang pertama ada usia. Angka usia spesifik lebih tinggi pada remaja wanita antara 15-19 tahun. Yang kedua yaitu jumlah pasangan seksual. Wanita dengan pasangan 4,6 kali cenderung lebih banyak terinfeksi. Yang ketiga yaitu pasien PD sebelumnya. Pasien dengan PD 2,5 kali cenderung lebih banyak memiliki riwayat sebelumnya daripada pasien tanpa PID. Yang selanjutnya yaitu remaja melakukan hubungan seksual pada usia muda. Lalu selanjutnya ada gonore pria. Pria yang tidak diobati merupakan sumber infeksi berulang dan infeksi baru. Yang terakhir yaitu faktor sosioekonomi yang rendah. Lalu untuk komplikasinya, yang pertama infeksi indung, telur, dan rahim. Yang kedua infeksi pada pasangan seks. Yang ketiga suatu abses pada ovarium. Yang keempat infeksi lebih lanjut. Infeksi bisa menyebar ke struktur di dekatnya seperti indung telur atau rahim. Lalu selanjutnya yaitu abses tuba ovarium. Sekitar 15% wanita dengan salpingitis mengembangkan abses yang memerlukan rawat inap. Selanjutnya yaitu kehamilan ektopik. Tuba Fallopi diblokir mencegah telur dibuahi dari memasukkan rahim. Embrio kemudian mulai tumbuh di dalam ruang terbatas tuba Fallopi. Risiko kehamilan ektopik bagi wanita dengan salpingitis sebelumnya atau bentuk lain penyakit radang panggul adalah sekitar 1 dari 20. Lalu selanjutnya yaitu infertilitas. Tuba Fallopi dapat mencegah cacat atau bekas luka sedemikian rupa sehingga
telur dan sperma tidak dapat bertemu. Untuk prognosisnya, salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas abses tuba ovarium dan kehamilan ektopik. Untuk pencegahannya, cara terbaik untuk menghindari penyakit kedang panggul adalah melindungi diri dari penyakit menular seksual dengan cara menghindari seks bebas. Penggunaan kontrasepsi seperti kondom dapat mengurangi kejadian radang panggul. Apabila mengalami infeksi saluran genital bagian bawah, maka sebaiknya segera diobati karena dapat menyebar hingga ke saluran reproduksi bagian atas. Terapi untuk pasangan seksual sangat dianjurkan untuk mencegahnya berulang infeksi. Untuk penata laksanaan, yang pertama yaitu pemberian antibiotik. Yang kedua, tindakan bedah. Pembedahan pada penderita salpingitis dilakukan jika pengobatan dengan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi pada bakteri. Yang kedua yaitu histerektomi dan bilateral salpingo-oophorectomy mungkin diperlukan untuk infeksi berat. Baik, untuk jenis yang kedua yaitu unicornuata uterus. Unicornuata uterus adalah kelainan di mana rahim hanya mempunyai satu tanduk sehingga bentuknya seperti pisang. Sekitar 65% wanita memiliki kelainan jenis rahim ini yang mempunyai semacam tanduk kedua yang lebih kecil. Terkadang tanduk ini berhubungan dengan rahim dan vagina, tetapi yang sering terjadi adalah terisolasi dan tidak berhubungan dengan keduanya. Untuk etiologi dan patofisiologi, unicornuata uterus disebabkan oleh perkembangan ductus paramesonefrik yang terhambat atau tidak terjadi perkembangan dari ductus paramesonefrik yang didapat pada 20% dari kelainan uterus. Kondisi ini merupakan kondisi genetik langka di mana hanya setengah dari rahim wanita terbentuk dan ukuran dari uterus lebih kecil dari ukuran biasanya di mana hanya memiliki satu tuba fallopi sehingga sering disebut sebagai hemiuterus. Untuk faktor risikonya, uterus unicornis terjadi ketika rahim tidak berbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya dua tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Sekitar 40% pengidap uterus unicornis terjadi adanya kelainan ginjal dan juga 20% beresiko terjadinya abortus spontan pada pasien. Untuk komplikasinya, kehamilan pada penyakit ini mengakibatkan abortus spontan, kelahiran prematur, malpresentasi ruptur uteri, dan kehamilan ektopik. Patogenesis kehilangan kehamilan terutama berhubungan dengan berkurangnya volume intraluminal dan atau perdarahan yang tidak adekuat pada janin yang sedang mengalami perkembangan. Untuk prognosisnya, prognosis unicornuata uterus memiliki kesamaan dengan kelainan bawaan uterus lainnya, yakni ringan. Biasanya dilaporkan hanya kelainan-kelainan yang berat. Seksio sesar lebih sering dilakukan. Partus prematurus terjadi 22-3 kali lebih sering disertai angka kematian perinatal antara 15-30%. Frekuensi abortus sangat tinggi. Untuk penata laksanaan dari klinis ini yaitu dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti yang pertama operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Yang kedua yaitu perawatan khusus selama kehamilan persalinan untuk mengurangi risiko komplikasi termasuk kelainan prematur, keguguran atau kelahiran sungsang atau kaki lebih dulu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.